Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekarang coba diperhatikan, saya baca, kalian ikut. Suratun Nabai. Makiyatun. Ihda wa arba'una ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma an ayyi syai'in yatasaaluna yas'alu ba'du Quraisyin ba'dan anin naba'il azim bayanun lidzalika syai'i wal istifhamu litafhimihi wa huwa ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal qur'ani al-mustamili alal ba'thi wa ghairihi alladhi hum fihi mukhtalifun fal mu'minuna yuthabbitunahu wal kafiruna yunkirunahu kalla rad'un saya'lamuna ma yahillu bihim ala inkarihim lahu thumma kalla saya'lamun ta'kidun waji'a fihi bithumma li'idhani bi anna al-wa'id ats-tsani ashaddu min al-awwali thumma aw ma'a ta'ala ila al-qudrati ala al-ba'thi faqala alam naj'alil arda mihada firashan kal mahdi wal jibala autada tasbutu bihal ardu kama tasbutul khiyamu bil autadi wal istifhamu litaqriri wa khalaqnakum azwaja dzukuran wa inasan wa ja'alna naumakum subata rahatan li abdanikum wa ja'alna al-laila libasa
satiran bisawadihi wa ja'alna an-nahara ma'asya waqtan lil ma'ayish wa banayna fawqakum sab'a samawatin shidadan jam'u shadidatin ay qawiyatan muhkamatan la yu'athiru fiha mururuz zamani waja'alna siraja muniran wahajan waqada yakni asyamsa. Sekarang kita lanjutkan. Wa anzalna minal mu'sirati as-sahabati allati hana laha an tumtira kal mu'siril jariyati allati danat minal haidi. Wa anzalna, dan kami menurunkan, dan kami apa? Menurunkan minal mu'sirati, itu asalnya adalah min. Itu barusan suara jendela itu bagaimana nih kalau suara terompetnya malaikat Israfil? Bagaimana langsung bergoncang di dunia. Nah itu barusan itu begitu. Itu min, itu asalnya min, karena ketemu dengan al maka dikasih pinjaman harakat fathah, maka menjadilah mina. Asalnya adalah min mabni ala sukun, tapi karena ketemu dengan al sulit dibaca, akhirnya dikasih harakat apa? Fathah. Akhirnya menjadilah minal mu'sirati. Wa anzalna minal mu'sirati, dan kami telah menurunkan minal mu'sirati dari awan, as-sahabati, awan, allati hana laha antum tira kal mu'siril jariyati allati danat minal haidi, yang menurunkan hujan, kal mu'siril jariyati, itu kata al-mu'siri itu al-jariyati allati danat minal haidi. Seperti seorang gadis al-jariyah, seorang perempuan allati, yang danat minal haidi,
yang haid, seperti perempuan yang datang bulan, yang haid. Jadi siklus di atas itu, di atas awan itu akan berputar seperti itu. Nanti akan ada masanya setelah awan berkumpul di atas, nanti akan ada masanya menurunkan hujan. Seperti perempuan-perempuan itu kalau tiba masanya haid, halangan, langsung halangan. Seperti di atas itu, artinya sudah diatur oleh Allah. Allah sudah mengatur. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an. Nah, ini maf'ulun bihinya. Dan kami telah menurunkan dari awan ma'an, air, sajjajan, yang sangat deras, sajjajan yang sangat deras, sobaban, tertumpah, sobaban, tertumpah. Coba kalau hujan itu turun, itu dari awan di atas, kemudian menurunkan dari situ turun hujan yang sangat deras. Bahkan ya terkadang gerimis-gerimis dulu, itu agak deras-deras sedikit, baru setelah itu deras sekali. Terus dan itu sudah teratur, semuanya sudah diatur oleh Allah. Ini lagi-lagi yang kita bicarakan ini, yang disebutkan oleh Allah dalam Quran ini, untuk menunjukkan kekuasaannya Allah. Kenapa? Saat Nabi Muhammad SAW itu membawa suatu berita yang besar. Berita apa? Tentang hari kebangkitan. Orang-orang pada masa turunnya Quran itu Nabi sampaikan nanti akan ada hari kebangkitan dari kubur. Itu orang tidak percaya. Ada orang yang beriman percaya, tapi orang-orang yang tidak beriman tidak percaya, mengingkari itu. Akhirnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya. Apa kata Allah? Ini kira-kira gini. Masa menghidupkan orang yang mati, yang dari kuburnya, yang sudah ada tulang-tulangnya itu? Tidak bisa. Masa tidak bisa? Sementara Allah itu mampu menciptakan bumi. Allah mampu menciptakan bumi. Allah mampu menciptakan alam raya ini, menciptakan dunia ini. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung, dan Allah informasikan dengan gunung-gunung itu sehingga bumi ini menjadi stabil, sebagai yang menstabilkan dunia ini. Ya, gunung sebagai autad, sebagai pasak. Kemudian Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, dan semua itu tidak ada yang sama. Coba kamu ini berapa orang ini? Itu tidak ada yang sama. Laki-laki yang satu jenis semuanya laki-laki, tidak ada yang sama. Bahkan anggota badanmu juga itu tidak ada yang sama-sama. Coba itu perhatikan hidungmu itu beda-beda, itu hidungmu saja itu beda-beda.
Dan yang menjadi temuan ilmu pengetahuan modern, ini jari-jari jempol ini, sidik jari itu semua mulai dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir tidak ada yang sama. Termasuk gigimu itu tidak ada itu yang sama. Itu gigimu itu tidak ada itu sama, itu gigimu itu. Jangan perhatikan baku lihat gigi tidak ada itu sama. Muka, bahkan yang kembar pun meskipun mirip hampir sama tapi beda, tetap ada perbedaan yang kembar. Jadi itu kekuasaannya Allah. Kemudian Allah lagi menjadikan malam. Ya tidur dulu. Waja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidur. Tidur itu sebagai istirahat. Tidur dijadikan sebagai istirahat. Kemudian Allah menjadikan malam. Allah menjadikan siang untuk mencari pekerjaan. Ya, kemudian Allah menciptakan langit. 7 langit, luar biasa itu, yang sangat kokoh. Langit itu tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman, oleh perubahan zaman. Beda kita, makhluk yang lain, misalnya kamu ini, ya, tumbuh-tumbuhan beda, binatang itu beda. Kenapa? Dipengaruhi oleh perubahan zaman. Coba kamu dulu masih bayi, besar. Nanti sekarang seperti sekarang. Nanti tak cabut gigimu satu, tak cabut gigi lagi, airnya habis. Yang tadinya kulitnya kencang, nanti keriput. Nah, dan sekarang banyak yang liha-liha, orang tertarik liha kok, tapi nanti orang malas liha kok. Kenapa? Tidak ada lagi yang menarik. Tapi langit di atas itu bagaimanapun itu tidak berubah, tetap berdiri kokoh. Kecuali nanti akan tiba waktunya, tiba masanya, semuanya akan hancur. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Langit yang begitu kokoh itu. Kemudian diciptakan, dikasih lagi lampu yang sangat terang. Apa itu? Matahari. Nah, itu luar biasa matahari itu. Coba kira-kira kalau matahari padam 1 hari. Pernah enggak matahari padam 1 hari? Pernah. Bahkan gerhana pun itu matahari tidak padam, tidak hilang. Coba kira-kira kalau mati, jangan nih 1 hari, 1 menit, 1 detik saja, langsung tiba-tiba matahari mati total. Kira-kira gimana? Langsung berkedip mati total, tiba-tiba gelap mati, dan gelap betul. Kalau gerhana tidak gelap itu, tetap masih ada cahayanya. Kemudian Allah menciptakan awan. Allah menciptakan awan di atas, kemudian dari awan itu menurunkan hujan. Dari situ linukhrija bihi habba, untuk kami keluarkan bihi dengannya, ya, dengan air hujan tadi itu, habba, kalhintoti, ya, habba biji-bijian, kalhintoti seperti gandum. Jadi dengan air hujan itu kemudian tumbuhlah biji-bijian seperti gandum, wanabata, dan buah-buahan. Ya, buah-buahan. Coba mangga saja banyak sekali macamnya. Rasanya macam-macam, warnanya juga macam-macam. Mangga. Ya, kira-kira gitu. Kalau itu semua mampu diciptakan oleh Allah, masa menghidupkan orang yang mati tidak bisa?
Itu gampang sekali, lebih mudah. Apalagi pernah mau hidup, ada tulang-tulangnya. Nah, tinggal dikasih gampang aja. Itu bagi Allah. Itu lebih ribet itu ciptakan, kira-kira kalau menurut akal kita lebih ribet itu matahari itu daripada menghidupkan orang mati. Ya, masa tidak percaya? Akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya. Karena itu Allah katakan kalla sayalamun. Nanti itu orang yang mereka itu nanti suatu saat akan merasakan, akan melihat bagaimana akibat dari pengingkaran yang mereka lakukan itu. Tuh. Kalian percaya enggak? Nanti kalian hidup lagi setelah mati, hidup lagi. Percaya atau tidak? Percaya. Kenapa? Itu gampang sekali. Ya, gampang sekali bagi Allah. Katini seperti buatin. Katini seperti buatin. Wajannatin dan kebun-kebun. Wajannatin dan kebun-kebun. Jadi jannatun itu artinya kebun. Ya. Basatin, kebun-kebun. Alfafa, yang rimbun. Multafatan, yang lebat. Jadi dari hujan tadi itu, dari awan tadi itu, kemudian menurunkan hujan, kemudian tumbuh biji-bijian, tumbuh buah-buahan, kemudian ada kebun-kebun yang rimbun, yang lebat. Jam'u lafifin, itu alfafa, jam'u lafifin, bentuk jamak lafif, lafifun. Jadi lafifun alfafan. Jadi lafifun itu bentuk apa? Bentuk mufrad. Jamaknya alfafan. Lafifun bentuk mufrad. Lafifun mufrad, alfafan jamak apa? Jamak apa? Jamak taksir. Alfafan. Kasyarifin wa asyraf, seperti kata syarif. Ya, syarif seperti kata syarif. Wa asyraf, jamaknya asyraf. Maksudnya lafifun itu, lafifun alfaf, seperti jamak dari kata syarifun, kemudian jamaknya adalah asyrafun. Syarifun asyrafun. Syarif itu artinya mulia. Kalau asyraf berarti banyak yang mulia karena bentuk jamak. Lafifun bentuk mufrad, lafifun lafifani tasniyahnya. Alfafan bentuk jamaknya, jamak taksir. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari al-fasli, ketetapan, hari ketetapan.
bainal khalaiqi, antara makhluk, di antara para makhluk. Jadi salah satu nama hari kiamat juga itu adalah Yaumul Fasl, Yaumul Fasli, hari ketetapan. Yaumuddin, hari pembalasan. Itu al-fasal. Al-fasl itu artinya, sebenarnya al-fasl itu artinya terbagi-bagi, terbagi. Sama, makanya kelas itu bahasa Arabnya faslun. Kenapa? Karena kelas itu berkelas-kelas, terbagi-bagi. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Makanya faslun. Sama juga dalam kitab-kitab itu. Ada itu faslun, faslun bayanu tahara, pasal tentang penjelasan tentang tahara. Misalnya, itu faslun, pembagian, bagian-bagian. Kenapa hari kiamat itu disebut Yaumul Fasl? Yaumul Fasli, hari ketetapan. Saat hari ketetapan juga itu nanti manusia, makhluk-makhluk itu akan terbagi-bagi. Manusia itu akan terbagi-bagi sesuai nanti dengan posisinya, dengan kelas-kelasnya. Ada kelas orang-orang soleh, ada kelas orang-orang patotoai, ada kelas orang yang putus sholat, malas sholat. Itu berkelas-kelas nanti begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua masuk di kelas orang-orang yang soleh. Nanti akan dibagi-bagi begitu. Kana miqata, kana miqata, ada ketetapan waktunya. Waktunya ditentukan. Waqtan lisaubi, waktu waqtan lisaubi, waktu mendapatkan pahala kebaikan, balasan kebaikan. Waktu mendapatkan balasan kebaikan. Wal iqabi, dan siksaan. Wal iqabi, dan siksaan. Yauma yunfakhu fis suri, hari ditiupkan, hari ditiupkan fisuri sangkakala, fisuri sangkakala. Al-Qarni, ya, sangkakala. Al-Qarni, sangkakala. Itu Al-Qarni artinya sebenarnya tandu. Nah, tandu. Nah, itu makanya itu orang bilang trompet itu seperti tandu. Biasa lihat film-film itu. Biasa lihat film-film. Itu kalau meniup, ada yang ditiup biasa. Kalau mau ada peringatan-peringatan, itu modelnya seperti tandu. Tapi ingat, jangan dibayangkan sangkakalanya malaikat Israfil yang akan ditiup nanti seperti itu, enggak seperti itu. Dan mustahil seperti itu. Jangan dibayangkan seperti itu. Jadi bagaimana sangkakalanya malaikat Israfil itu, jangan dibayangkan seperti trompet-trompet yang sekarang, jangan. Jadi kalimat yauma yunfahu fis suri badalun adalah badal. Adalah badal min dari yaumal fasli. Kalimat yaumal fasli. Kalimat yaumal fasli.
Jadi yauma yunfahu fis-suri itu adalah badal dari kalimat yaumal fasli. Au bayanun lahu, atau atof bayan lahu baginya, atau atof bayan baginya. Atof bayan atau atof bayan lahu baginya. Itu dalam kawaid, dalam ilmu nahwu itu kalimat-kalimat yang ikut ada 4. Kalimat-kalimat yang ikut atau tawabi. Tawabi itu ada 4. Yang pertama apa? Ingat. Pertama apa? Atof. Apa yang pertama? Atof. Yang kedua na'tun. Yang ketiga badal. Yang keempat taukid. Pertama apa tadi yang pertama? Atof. Yang kedua apa? Na'tun. Yang ketiga badal. Yang keempat taukid. Ini ikut masuknya kalau ikut kepada yang i'rabnya i'rab rafa, maka dia juga rafa. Kalau dia ikut kepada yang dinasab, dia juga dinasab. Kalau dia dijar, maka dia juga ya, itu namanya tawabi. Itu namanya tawabi. Kalimat-kalimat yang ikut. Tanya al-muslimu al-jamilu. Seorang muslim al-jamilu yang gagah. Itu namanya na'tun, sifat. Na'tun itu artinya sifat, kata sifat. Ulangi, na'tun itu adalah sifat. Al-muslimani al-jamilani, al-muslimuna al-jamiluna. Jadi dia sifatnya mengikut. Atau dia badal, atau dia sebagai atof bayan, penjelasan dari inna yaumal fasli yauma yunfahu fis-suri, ya, sebagai atof bayan. Wa nasihu Israfil, dan yang meniup sangkakala Israfil adalah malaikat Israfil. Kalau yang mencabut nyawa namanya malaikat Israel. Penjaga pintu surga malaikat Ridwan. Makanya banyak orang ikut memberi namanya Ridwan, Muhammad Ridwan, Ahmad Ridwan. Kenapa? Karena namanya malaikat penjaga surga. Nanti siapa tahu sebentar nanti pas masuk surga baku ceski sama malaikat Ridwan. Ada malaikat Malik yang tidak ada senyumnya sama sekali. Malaikat Malik yaitu penjaga neraka. Pintu neraka jaga memang orang. Siapa yang foto-toai, siapa yang malas salat, siapa yang tidak mau puasa, siapa yang mengingkari perintah agama, ya dijagai memang. Coba didengarkan dulu azan.
kita lanjutkan. Jadi malaikat yang meniup sangkakala nanti itu bernama malaikat Israfil. Ini malaikat-malaikatnya Allah itu punya tugas masing-masing. Fatatuna, kalian datang min kuburikum dari kubur kalian, ilal mauqifi, menuju tempat penantian. Nanti akan ada tempat tertentu. Semua dari manusia yang pertama, mulai dari Nabi Adam sampai nanti kepada manusia yang terakhir, itu bangkit dari kuburnya, berjalan menuju tempat penantian. Di satu tempat, di situ semua kumpul. Afwaja berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Jama'atin mukhtalifatan. Berkelompok-kelompok, mukhtalifatan yang berbeda-beda. Itu na'tun, itu kalau begitu na'tun. Cuman jama'atin ini ikut kepada afwaja. Jama'atin ikut kepada afwaja dinasab, maka jama'atin juga dinasab. Cuman tanda nasabnya adalah kasrah. Kenapa tanda nasabnya kasrah? Karena jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu dinasab dengan kasrah, dijar dengan kasrah, dirafa dengan dhamma. Dirafa dengan dhamma. Mukhtalifatan karena mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathah. Wa futihatis sama'u, dan dibuka, wa futiha, dan dibuka as-sama'u, langit. Jadi langit terbuka. Nanti langit itu akan terbuka. Bitasdidi, itu kata futiha itu bisa dibaca bitasdidi, dengan tasdid. Gimana caranya kalau dengan tasdid? Futihat. Jadi futiha itu bisa dibaca dengan tasdid, berarti bacanya futihat. Apa? Futihatis sama'u. Dengan tasdid. Wa tahfifi, dan tahfif. Apa artinya tahfif? Berarti ini baca begini, futihatis sama'u. Jadi bisa dibaca futiha, bisa dibaca futihatis sama'u, bisa dibaca futihatis sama'u. Bisa dengan tasdid, bisa juga tanpa tasdid. Itu tahfif tanpa tasdid. Syuktiqat, apa? Terbelah. Syuktiqat, terbelah. Linuzulil malaikati, karena turunnya malaikat. Linuzulil malaikati, karena turunnya malaikat. Fakanat abwaba, maka ada beberapa pintu. Apa yang ada beberapa pintu?
langit. Nanti langit terbelah, akan terbentuk beberapa pintu. Dzatu abwabin, beberapa pintu. Abwabun itu dari babun abwabun. Babun mufrad satu pintu, babani dua pintu, banyak pintu apa banyak pintu? Abwabun. Ini namanya jamak taksir. Kenapa? Karena terjadi perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, terpecah dari bentuk mufradnya. Wasuyiratil jibalu, dan gunung-gunung berjalan gunung-gunung. Jadi nanti gunung-gunung itu akan berjalan. Dhuhiba bihi an amakiniha, lenyap biha gunung-gunung an amakiniha, dari tempat-tempatnya. Jadi nanti semua gunung-gunung itu akan lenyap dari tempat-tempatnya pada saat terjadi kiamat. Fakanat saraba, maka menjadi fata morgana. Saraba fata morgana. Saraba fata morgana, bayang-bayang. Nanti akan tertinggal sisa bayang-bayang. Coba sekarang baru-baru apa yang meluap itu, keluarkan debu-debu yang panas, Gunung Semeru. Nah, itu orang berlarian semua, Larang dulu, baru sekali. Haba'a menjadi debu. Ai mislahu fi hifati sayriha. Ai yaitu mislahu seperti fi hifati sayriha, seperti menjadi debu, seperti sangat ringan jalannya. Gunung-gunung itu akan ringan semua, seperti debu yang berterbangan. Nanti itu saat terjadi kiamat. Jadi ini adalah dalil untuk menunjukkan bahwa hari kebangkitan dari kubur itu adalah sesuatu yang pasti, adalah sesuatu yang benar. Saat orang-orang kafir mengingkari, maka Allah tunjukkan kekuasaannya. Bagaimana Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan dari awal, kemudian menurunkan hujan dari atas itu. Nah, kemudian dari situ tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Nah, dari biji-bijian itu kita makan lagi, akhirnya kita juga hidup dari situ. Ada matahari yang sangat luar biasa. Itu semua adalah kekuasaan Allah. Karena itu untuk menghidupkan orang yang mati dari kuburnya itu gampang sekali. Sangat gampang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.